Pertumbuhan spiritual manusia. Apakah spiritualitas kita berkembang atau bertumbuh atau tidak? Atau bahkan semakin melemah kadar spiritualitasnya? Untuk para pencari spiritual, ada dua hal pasti yang secara alami sudah digariskan bagi manusia yang harus disadari, yaitu kelahiran dan kematian. Di antara kedua itu adalah saat-saat terbentangnya banyak kemungkinan. Namun hal ini seringkali tidak disadari bagi kebanyakan orang. Kita tahu bahwa manusia tidak ada yang abadi. Namun alam bawah sadar kita merasa bahwa kita akan hidup selamanya sebagai manusia. Alam bawah sadar kita biasanya merasa bahwa kematian hanya untuk orang lain, bukan untuk kita. Jadi poin pertama dalam spiritualitas adalah menyadari kematian. Saat kita sadar bahwa kita tidak hidup selamanya, maka segala tindakan kita akan lebih sadar, lebih memilih untuk melakukan hal-hal yang menurut kita lebih berguna. Namun dalam segala aktivitas manusia, banyak hal yang menyebabkan terhentinya proses perkembangan spiritual. Setiap hal yang kita lihat, setiap hal yang kita lakukan, semakin membuat kita terjerat dalam berbagai macam identitas diri. Semakin banyak identitas diri yang sebenarnya bukan kita, membuat kita memiliki persepsi yang berbeda terhadap suatu hal. Sadhguru pernah menjelaskan bahwa itu seperti melepaskan jangkar, kemudian berusaha menjalankan kapal. Maka kapal itu tidak akan kemana-mana. Pertumbuhan spiritual juga ditekankan dalam banyak agama, namun dalam banyak kiasan. Seperti sabda Yesus, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Atau dalam Al-Quran, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Hampir mirip. Manusia adalah mikrokosmos. Sifat alaminya adalah diri sendiri. Sejatinya masing-masing manusia berjalan dalam kesendiriannya, menapaki jalan kehidupan. Diri kita adalah pintu dari segala sesuatu. Segala sesuatu kita persepsikan dalam diri kita. Sebagai makhluk sosial, kita terlibat secara kelompok atau organisasi atau bermasyarakat. Banyak identitas diri yang menjadi penghalang dan semakin menumpuk seiring bertambahnya waktu. Sehingga semakin lama bukannya semakin tenang, malah semakin gelisah. Esensi meditasi adalah menjadi sadar. Setiap saat adalah meditasi. Kerinduan dalam diri akan menuntun menuju kesejatian. Kita dikatakan meditatif saat kita sadar dengan apa yang sedang terjadi. Sadarnya seperti apa? Kita tahu bahwa spiritual banyak diasumsikan sebagai hal yang mistis. Namun kita juga tahu bahwa esensi spiritual adalah mengeksplorasi, observasi, mengamati. Maka sadar yang paling mendasar adalah mengamati tubuh ini. Lihat apa yang sedang dilakukan. Amati tanpa memberi penilaian. Mengamati berbeda dengan berkonsentrasi. Berkonsentrasi melibatkan pikiran, namun dalam mengamati, kita tidak melibatkan pikiran. Karena pikiran adalah poin selanjutnya yang harus kita lihat. Karena kita tahu bahwa sering kita tidak menyadari hal yang terpenting dalam hidup kita, yaitu napas kita sendiri. Bagaimana udara masuk dalam tubuh kita, bagaimana keluarnya. Jadi kita amati tubuh dan pikiran kita. Napas yang masuk ke dalam tubuh, apa yang sedang dilihat mata kita, apa yang tangan kita lakukan, dan seterusnya. Karena jika sadar, maka semua aktivitas adalah suatu proses spiritual. Begitu juga dengan pikiran kita. Kita amati apa yang sedang kita pikirkan. Hanya amati saja, karena penting untuk tidak menilai. Kemudian selanjutnya amati yang lebih halus lagi, yaitu emosi kita. Lihat ketiga bagian tubuh kita ini. Tubuh, pikiran, dan emosi. Kita tahu bahwa ini adalah dasar kesadaran. Cara membersihkan halangan yang menutupi jendela kita. Dengan mengamati berarti kita mengambil jarak dengan tubuh, pikiran, dan emosi kita. Kembali pada meditasi, ada ajaran bahwa meditasi tidak memerlukan metode tertentu. Keadaan meditatif terjadi dengan sendirinya. Namun tanpa metode, meditasi tidak dapat terjadi, karena begitu banyak penghalang. Sebagian besar adalah drama psikologis yang ada, yang terjadi pada setiap manusia, yang mengarahkan untuk mengutamakan keakuan dalam setiap diri. Kita boleh percaya tentang hal ini, dan kemudian memberi penilaian baik.
Kita boleh tidak percaya dan kemudian memberi penilaian buruk. Namun kita juga tahu dalam spiritualitas, percaya atau tidak akan suatu hal adalah penambah identitas baru, adalah hiburan semata, sekedar untuk menguatkan segala sesuatu yang sudah kita yakini. Begitulah jika kita lihat budaya bangsa kita sudah begitu tinggi hingga dapat mengatakan banyak hal, termasuk dalam hal ini, ilmu itu kelakone kanthi laku. Kata Simbah, lakononole, jalani dan lakukan. Dapatkan pengalamannya, karena pengalaman yang belum pernah kita lalui tidak dapat diproses secara logis. Intelektual manusia hanya memproses informasi yang sudah kita kumpulkan. Namun kecerdasan manusia dapat jauh melebihi memori intelektual.